Halo semuanya, nama aku Zaril Zabrina Hibatullah dan kali ini aku akan ngejelasin tentang uji T2 Hoteling menggunakan software R nih. Sebelumnya kita harus mengetahui nih apa sih T2 Hoteling. Jadi T2 Hoteling ini itu adalah pengembangan dari uji T parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antar dua kelompok percobaan. Nah, pada kelompok yang diuji ini biasanya memiliki dua atau lebih variabel di dalamnya. Terus pada pengujian vektor rata-rata ini dilakukan secara serentak untuk semua variabel. Jadi untuk T2 Hoteling ini bisa dibagi menjadi dua nih. Jadi untuk yang pertama T2 Hoteling satu populasi, di mana hipotesisnya ini untuk H0 vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0, di mana vektor rata-rata 0 ini diketahui. Terus untuk H1-nya, alternatifnya ini kebalikan dari H0-nya. Jadi vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Nah, untuk keputusannya, jika N-P per N-1 dikali P dikali P kuadrat lebih dari F PNP alfa, itu akan tolak H0. Lalu selanjutnya ada T2 Hoteling, dua populasi, di mana hipotesisnya yaitu H0 mu rata-rata vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y. Lalu untuk alternatifnya itu ada vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Lalu untuk pengambilan keputusannya ini, jika N-P min 1 per N-2 kali P dikali T kuadrat lebih dari FP, N-P min 1 itu tolak H0. Jadi setelah kita lihat dari keputusannya ini berarti T2 Hoteling ini itu terdistribusi F ya, sebaran F. Selanjutnya, oke, jadi sebelum kita menguji T2 Hoteling itu ada dua asumsi nih. Jadi dua asumsi yang harus dipenuhi itu ada normalitas dan ada homogenitas kovarian. Jadi kalau normalitas ini itu ada banyak ujinya, yang itu ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov, ada Kiki-Plot, ada dan yang lainnya juga. Jadi perbedaannya Shapiro-Wilk sama Kolmogorov ini tergantung dari jumlah datanya. Kalau Shapiro-Wilk ini N-nya itu kurang dari 30, kalau Kolmogorov ini N-nya lebih dari 30. Jadi normalitas ini untuk melihat distribusi data itu normal atau tidak. Untuk homogenitas kovarian ini kita harus melihat apakah kovarian pada data tersebut itu adalah homogen atau sama atau hetero gitu. Nah, untuk asumsi homogenitas sendiri ini memakai uji box M. Baiklah, jadi tanpa berlama-lama lagi itu kita langsung masuk ke studi kasus. Jadi di sini ada data anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur atas tinggi badan, lingkar dada, lingkar lengan atas dalam satuan sentimeter. Jadi di sini yang sampai 6 ini adalah data anak laki-laki dan yang sampai 9 ini adalah data anak perempuan. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan uji T2 Hoteling untuk melihat apakah terdapat perbedaan vektor rata-rata. Di sini aku sendiri kurang menambahkan kalau kita akan memakai alfa 5% untuk taraf signifikansinya. Oke, mungkin kita langsung ke aplikasi R-nya. Oke, jadi di sini kita pertama-tama harus menginput datanya terlebih dahulu. Karena sebenarnya menginput data bisa memakai import data dari Excel ataupun kita bisa mengetiknya secara manual. Dikarenakan di sini hanya terdapat 15 data, jadi aku sendiri hanya ngetik secara manual. Jadi kita memasukkan data anak laki-laki berdasarkan tinggi, CC dan MUAC. Di sini ditulis di sini, lalu ini biar
lebih rapi saja kita menggunakan hashtag di depannya, info data untuk membagikan data-datanya. Lalu setelah memasukkan data yang anak laki-laki, kita juga memasukkan data yang anak perempuan juga. Disesuaikan dengan data pada soal. Lalu kita mencoba untuk run dulu. Jadi untuk anak laki-laki kita run dulu. Oke, jadi kita udah run. Yang anak perempuannya kita run juga. Baiklah, berarti tidak ada error di sini. Lalu kita diminta untuk menggabungkan data. Jadi kita diminta untuk menggabungkan data anak laki-laki dan anak perempuan, di mana menggabungkannya itu menggunakan matriks. Oke, jadi kita menggabungkan datanya dulu, kita run dulu. Baiklah, jadi di sini kalau emang sudah berhasil, itu nanti hasil datanya akan tergabung menjadi seperti ini. Lalu kita diminta untuk melakukan perulangan 1 sebanyak 6 kali. 1 ini untuk laki-laki, 2 ini untuk perempuan. Sesuai data, jadi yang laki-laki ada 6 dan yang perempuan ada 9. Baik. Oke, saya ingin dari aku sendiri mau mengingatkan kalau teman-teman ketika menulis source code-nya ini harus disesuaikan dengan hurufnya. Jadi besar atau kecilnya huruf itu mempengaruhi apakah ketika di run nanti output-nya itu error atau tidak. Seperti itu. Jadi setelah kita memasukkan ini, menggabungkan datanya, kita lakukan uji normalitas Shapiro nih. Kenapa memakai Shapiro? Seperti yang aku bilang tadi, uji normalitas Shapiro digunakan ketika N kurang dari 30. Jadi kita melihat untuk sebaran data X, yaitu X untuk anak laki-laki dan Y untuk anak perempuan. Jadi sebelum itu kita juga harus menginstal package terlebih dahulu, yaitu kita memakai MV norm test di sini. Jadi kita harus mencentang MV norm test di sini. Kita centang terlebih dahulu. Kalau memang belum ada, kita bisa menggunakan install dan lalu kita mencari MV norm test. Di sini kita bisa langsung klik install. Kalau memang belum diinstal package-nya. Setelah itu kita coba dulu apakah dari kedua data ini tersebar secara normal. Baik, jadi begini hasil dari uji normalitas Shapiro-nya. Selanjutnya ke asumsi selanjutnya yaitu uji kovarian, homogenitas kovarian. Jadi kita menginstal package lagi yaitu ada ASBIO di sini. Apabila belum ada, kita harus menginstal seperti yang aku bilang tadi, klik install lalu kita mencari nama package-nya sesuai dengan yang ada di sini ASBIO. Oke, jadi kita di sini memakai data yang digabung, yaitu data ZZ yang digabung. Data X dan Y yang digabung menjadi ZZ. Habis itu kita langsung klik run, dan di sini kita mendapatkan output-nya. Untuk yang terakhir, kita untuk menguji T2 hoteling, karena kita setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya kita harus menginstal package DSTool. Jadi kita mencari dulu DSTools-nya di mana, di sini. Apabila belum ada, kita harus klik install lagi, seperti yang aku bilang tadi di sini. Jadi kita harus mendownload package-nya apabila kita belum mempunyai package tersebut. Nah, di sini kita juga menulis hoteling
T2 tes dengan menggunakan data gabungan ZZ, yaitu gabungan dari X dan Y. Baik, jadi hasilnya udah didapatkan di sini. Kita langsung ke hasil interpretasinya karena disesuaikan dengan output yang ada. Oke, jadi yang pertama tadi kita kan menguji asumsi normalitas. Jadi untuk asumsi normalitas sendiri, hipotesisnya H0 data anak laki-laki dan data anak perempuan berdistribusi normal. H1 data anak laki-laki dan data anak perempuan tidak terdistribusi normal, yaitu kebalikannya. Nah, ini didapat dari hasil output RStudio tadi. Di sini kita mendapatkan p-value untuk anak laki-laki itu sebesar 0,002149. Lalu kita mendapatkan untuk yang anak perempuan, p-value-nya sebesar 0,002646. Jadi, berdasarkan hasil yang kita dapat ini, kita bisa menarik keputusan bahwa dari nilai signifikansi ini semuanya kurang dari 0,05, yaitu alfa 0,05 ya. Maka dari hasil itu kita harus menolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa data anak laki-laki dan data anak perempuan tidak terdistribusi normal. Selanjutnya untuk asumsi homogenitas kovarian, di sini hipotesisnya ada anak laki untuk H0, anak laki-laki dan perempuan mempunyai matriks kovarian yang sama. Untuk H1, alternatifnya adalah kebalikannya, anak laki-laki dan perempuan mempunyai matriks kovarian yang berbeda. Di sini kita bisa lihat hasil output dari RStudio. Di sini, jadi kita mendapatkan hasil p-value untuk uji homogenitas itu sebesar 0,8932 apabila kita bulatkan. Di sini ini kita dapatkan hasil uji chi-square hitung sebesar 12,2707 dengan dB sebesar 6. Berdasarkan pengambilan keputusan, jadi p-value dari uji homogenitas ini lebih daripada alfa 0,05. Maka H0 diterima dengan taraf nyata 5%. Dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai matriks kovariansi yang sama. Jadi di sini kita pada kasus ini kita mengalami tidak memenuhi asumsi normalitas dan asumsi homogenitas. Nah, sebenarnya itu ada penanganannya. Jadi penanganannya itu kita harus mentransformasi data terlebih dahulu. Banyak tipe-tipe transformasi data di mana kita bisa menggunakan log, len, dan lain-lain juga. Jadi lanjut dulu, kita bisa menganggap bahwa dua asumsi tadi ini sudah terpenuhi sehingga kita langsung lanjut ke uji T2 hotelingnya. Jadi untuk T2 hotelingnya ini mempunyai hipotesis lagi di mana H0 anak laki-laki dan perempuan mempunyai vektor rata-rata yang sama. Untuk H1 anak laki-laki dan perempuan mempunyai vektor rata-rata yang berbeda. Di sini kita mendapatkan output RStudio. Oke, mohon maaf di sini hasil outputnya salah, jadi hasil outputnya disesuaikan dengan hasil yang tadi, di mana kita mendapatkan hasil output 0,2693 dengan dB1 itu sebesar 3 dan dB2 sebesar 11. Di sini kita juga mendapatkan T2 hitung, statistik uji T2 hitung sebesar 1,4982. Oke, jadi pada ini sudah sesuai dengan hasil ini. Kita bisa mengambil keputusan bahwa p-value 0,2963 lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai vektor rata-rata yang sama. Mungkin itu saja terkait materi T2 hoteling untuk memenuhi tugas praktikum
analisis multivariat kelas D. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.